Halo guys, Hai guys. Halo Halo guys. guys. kembali lagi bersama kami di MBG Podcast dengan konsep yang berbeda. Dan baju yang udah beda juga. Benar. Jadi kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi nih, lebih masuk ke dalam tentang apa saja yang terjadi dalam DPR, kebijakan-kebijakan yang dibuat, komisi-komisinya, bahkan hingga ada satu hal yang akan kita bahas, yaitu adalah RUU Perlindungan Data Pribadi. Jadi gimana nih Dot hari ini? Kita akan ngapain aja selain itu? Jadi untuk episode kali ini sangat spesial, Jan. Karena kita akan wawancara langsung dengan narasumber yang merupakan seorang tenaga ahli dari DPR RI. Gitu. Tapi jangan di-spoiler dulu, karena nanti biar penonton tetap nonton video ini. Oke, siap. Jadi kita masuk dulu kali ya, kayak pasti nih penonton-penonton pada bingung kayak apa sih perlindungan data pribadi itu, RUU Perlindungan Data Pribadi itu apa? Oke, kita langsung aja nih ke kawan kita yang di Komisi 1 untuk memberitahu sedikit mengenai RUU Perlindungan Data Pribadi. Silakan Ega dan Aldi. Mungkin Halo dulu, Di. Oke. Jadi karena kebetulan gue dan Aldi di komisi yang sama, Komisi 1, dan juga ngurusin informasi, mitranya juga ada Kominfo. Nah, salah satu RUU yang sedang dibahas adalah perlindungan data pribadi. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena kita belum punya, guys, RUU yang spesifik membahas mengenai data pribadi. Jadi kita selama ini sebelum ada RUU ini tersebar gitu, dasar hukumnya tersebar, dan kebanyakan masih mengadopsi di UU ITE. Nah, itu sebenarnya masih kurang spesifik juga. Nah, itu sebenarnya yang gue tahu sebagai dasar inisiasi dari pembentukan RUU ini gitu. Karena kan kemajuan teknologi juga udah semakin pesat. Kita juga udah lihat beberapa kebocoran data oleh perusahaan-perusahaan besar, digital besar, itu juga kan menjadi salah satu concern juga. Jadi Tokopedia sempat juga kan. Jadi ini jadi salah satu undang-undang yang memang yang sangat kontekstual gitu dan faktual, memang sangat dibutuhkan di kondisi saat ini gitu gak sih, Di? Coba kalau lu gimana, Di? Betul banget. Menurut gue seperti yang dibilang Ega tadi ya. Jadi kita memang memerlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang karena perlu ada batas yang jelas tentang hak dan kewajiban orang yang memiliki data, masyarakat, atau pemerintah yang mengelola data seperti itu. Jadi untuk mencegah kebocoran-kebocoran ini supaya tidak terjadi lagi. Gitu. Oke. Selanjutnya gimana sih guys kayak hubungan dari pentingnya PDP itu, perlindungan data pribadi, di komisi-komisi yang lain gitu. Oke, gue akan mulai nih misalkan dari komisi gue, Komisi 6. Selama gue magang di Komisi 6, kayak gue melihat beberapa kebijakan yang memang dibuat sedemikian rupa untuk membantu masyarakat gitu loh. Seperti contohnya Bansos misalkan. Bansos. Bantuan sosial ini memerlukan data-data pribadi dari masyarakat yang akan menerimanya, bukan? Nah, data-data pribadi itu kan tidak sembarangan orang ingin memberikan gitu. Akan tetapi apabila dia tidak memberikan, ya dia tidak akan mendapatkan bantuan sosial tersebut gitu. Nah, RUU Perlindungan Data Pribadi ini membuat kita menjadi lebih aman, merasa aman dan merasa terlindungi untuk memberikan data pribadi kita ke masyarakat, ke perusahaan ataupun ke ke pemerintah seperti bantuan sosial tersebut. Nah, jadi menurut gue RUU PDP ini atau RUU Perlindungan Data Pribadi ini penting banget sih untuk digolkan gitu loh oleh parlemen. Gimana Jod kalau menurut lo? Kalau buat gue sendiri ya, RUU PDP ini apa ya? Maksud gue data pribadi itu adalah hak asasi juga nggak sih di zaman saat ini? Dimana semua data yang ada sama dan kita semua nih, kayak misalkan entah itu nama, alamat, segala macam, atau bahkan sampai hal sedetil nomor rekening pun itu bisa dilacak di
zaman yang sedemikian maju saat ini kan, makanya buat gue data ini tuh adalah hak asasi manusia sih. Jadi udah masuk ke dalam hak asasi kita. Makanya ini PDP ini penting banget, apalagi juga mesti adanya keseimbangan antara si pemilik data dan pengendali data. Yang itu bisa gue bilang sih. Oke, keren banget. Jadi gimana nih Dot selanjutnya? Nah, gini, gue tambahin dikit, Jan. Satya bisa masuk kan nih, Satya? Gue tambahin dikit. Kalau gue nih, karena gue udah mulai aware sama data pribadi, sejujurnya. Jadi kan kalau kita sekarang kalau ke mall-mall atau ke restoran gitu harus ngisi scan QR code gitu ya, harus ngisi data pribadi segala macam. Bawa Nah, KTP gue tuh cenderung nggak ngisi kayak nomor telepon yang benar atau alamat email yang benar gitu, karena gue sendiri pun masih agak-agak tidak percaya kan ya, mungkin mereka gunanya untuk mendata kan kalau tracing kalau ada apa-apa gitu, tapi menurut gue nama aja tuh data pribadi, nama aja udah cukup gitu. Gue nggak mau nomor telepon gue sama email gue juga ikutan di spam nantinya untuk dijual dan segala macam gitu. Jadi karena gue udah mulai aware, jadi ya itu gue kadang suka ngasal-ngasalin nomor, disalahin satu angka di belakang atau apa gitu. Jadi biar gue juga merasa aman aja gitu. Oke. Satya ada tambahan nih, Satya kayak. Iya, gue rasa udah banyak dijelaskan sama teman-teman ya terkait data pribadi ini pentingnya. Dan memang di tengah dunia yang semuanya ini serba media sosial dan serba digital, penggunaan data pribadi ini menjadi hal yang bisa membahayakan gitu. Terlebih banyak aplikasi yang menawarkan layanannya secara gratis. Kan ada istilah kalau misalnya aplikasi itu gratis, maka Anda adalah produknya. Menurut kami pribadi ini benar-benar harus menjadi perhatian khusus dari pemerintah, terutama kalau misalnya, mungkin ini sedikit nambahin juga, karena gue ada di Komisi 9 yang ngebahas kesehatan dan ketenaga kerjaan. Banyak yang lupa bahwa salah satu data pribadi di sektor kesehatan adalah soal riwayat kesehatan seseorang. Bisa dibayangkan apabila kita pernah sakit ini itu gitu ya, terus disebar ke orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk disalahgunakan. Jadi harapannya sih dengan diskusi kita hari ini, dengan mengundang narasumber yang ahlinya juga dapat memberikan insight kepada kita gitu ya terkait pentingnya RUU PDP ini. Kurang lebih seperti itu. Ya udah kalau gitu guys, kita langsung aja nih masuk ke wawancara kita bersama narasumber yang ahli di bidangnya. Halo, salam. Halo, Mas Tulus. Halo, Mas. Lagi pilek gue. Apa kabar semua? Oh iya, Mas. Baik, Mas. Baik. Baik, Mas. Alhamdulillah. Ini politik semua nih? Politik Iya, semua, Mas. Mas. Iya, Mas. Politik semua, Mas. Angkatan semua. Ada siapa aja nih? Ada siapa? Ini satu angkatan semua. Angkatan lu di? Iya, angkatan gue Mas semuanya satu angkatan Oke. ini. Gimana? Iya. Ini pada magang juga yang lain? Magang juga, Mas. Iya, magang. Pada magang di mana Nah, aja? mungkin Kenalan dulu dong. Satu-satu dong. Kenalan dulu satu-satu. Kenalan dulu dong. Oke. SMA lah, sama asal SMA ya. Kalau jurusan kan politik. Benar. Benar, boleh Mas. Boleh, Mas. Boleh. Boleh, silakan siapa dulu? Dot, Silakan. moderator Dot. Iya, mungkin Ojan dulu deh, Gue Ini Fauzan. kelompok lu nggak ada ceweknya, Di? Aduh, Mas. Ini Pelajaran lu, Di. Laki semua. Oke, ayo. Gue Fauzan, Mas Tulus. Fauzan. Ya, Fauzan. Gue dari SMA 35 Jakarta Pusat. Wih, Lu magang di mana? Magang di Komisi 6 bersama Pak Faisal Riza. Komisi 6 di anggotanya ya? Anggota, ya. Oke. Siapa Faisal Riza? Itu partai apa? PKB, Mas. Fraksi KB PKB. ya? Ya. Oke. Terus? Lanjut Jody. Oke. Jody. Iya, halo Mas. Nama gue Jody. Jod. Dulu gue SMA 39, Jaktim Cijantung. Gue 39 Iya. tuh dekat UI Yang- itu bukan sih? Iya, yang di Cijantung, Bang. Yang di Cijantung. Oh, Cijantung ya? Iya. Oke. Cijantung.
Gue magang sama Bu Kade, PDIP, Komisi 9. Oke, komisi berapa sih dia? 9 ya? 9. Iya, Mas. 9, Iya. oke. Udah diajak makan bareng sama Kade? Enggak, Mas. Belum. Oke. Oke, Mas. Lanjut ke... Next. Satya. Oh, Satya. Oke, Satya. Oke Mas, kenalin nama gue Sat. Yuk. Dia dari SMA 3 Tangerang Selatan. Magangnya sama Pak Darul Siska dari fraksi Golkar Tangsel. Komisi 9. Orang Tangsel nih Mas, si Satya Mas. Iya. Oh, orang Tangsel lo. Di mana ya rumah lo? Wah, delay dia. Delay. Si Satya Pamulang, di gua Mas. kok patah-patah ya ininya ya? Atau jaringan gua atau jaringan siapa ini? Satyanya kayak Mas. Di Pamulang, Mas, dia, Mas. Oh, Pamulang deh. Oh, internet gua kayaknya ini bermasalah. Satya magang sama siapa? Sama Pak Darul Siska Mas dari fraksi Golkar Komisi 9. Darul Siska Golkar. Oh, kurang. Nggak ini gua. Nggak terlalu familiar. Oke, terakhir. Oke, kenalin Mas. Nama gue Andika Ega, panggil aja Ega. Dari SMA 31, Jakarta. Terus magangnya di Bu Ketua Komisi 1, Bu Mutia Hafid. Oh, Mutia Hafid. Iya. Wah, lu ini dong. Stafnya udah cakep tuh ya. Iya, Mas. Iya. Teman-teman lu nih mesti lu kenalin tuh Mas Tapet tuh. Udah Mas. Sudah saya kasih tahu semua, Mas. Udah kenal. Waduh, yang bule-bule itu ya. Iya. Siap. Berarti ada 2 komisi. Terus Ega. Oke, jadi gimana Di? Apa namanya? Tugasnya apa dan goals-nya apa nih? Iya, jadi nih kita dikasih tugas sama dosennya tuh yang rada unik Mas. Jadi kita boleh bikin bentuknya dalam kayak modal-modal video webinar gitu, tapi kita bikinnya kemasannya ngobrol santai. Jadi nanti kita bakal tanya sama Mas Tulus tentang RUU PDP sama e-parlemen gitu. Kayak opini Mas Tulus aja gitu, sama berdasarkan pengalaman-pengalaman atau info yang Mas Tulus tahu. Kayak gitu aja sih Mas. Intinya ada tugas gitu ya. Iya, tugas dan kalau bisa menghadirkan narasumber yang dari DPR gitu. Berarti gue salam dulu sama Pak dosen apa Bu dosen nih? Bu dosen. Bu dosen, Mas. Namanya Bu Reni. Oh, Bu dosen. Iya, Bu dosen. Oh, Mbak Reni. Iya, Mbak Reni. Oke, Mbak Reni. Jangan Mas Tulus kenal berarti dulu nih. PDI biasanya tuh. Oh, kenal ya berarti ya? Oh iya. Mbak Reni juga suka lapor-lapor juga soalnya. Waduh. Oke, gimana? Iya, jadi Jan ini udah direcord kan ya Jan? Sudah. Iya, jadi ini tapi gak apa-apa kan Mas, ini kita nanti kemasan ini tugasnya ini mau tapi di-upload. Tapi ini ya, setaunya gue ya. Iya. Siap, Mas. Iya, dan ini mau di-upload ke YouTube nanti nggak apa-apa kan Mas? Jadi kita kasih judulnya ngobrol-ngobrol santai gitu tentang. Boleh. Boleh ya? Tapi boleh sambil ngerokok nggak? Wah, kayak gimana Jan? Ada aturannya nggak? Oh, nggak usah lah ya. Kalau bisa jangan sih, Mas. Kalau bisa jangan sih Mas. Iya. Soalnya nanti dimarahin banget. Ngopi doang boleh ya? Iya, ngopi boleh Mas. Kopi boleh, Mas. Kopi boleh. Kopi boleh Mas. Oke. Ya, mungkin ini pertama karena ini mau diupload di YouTube ya, kita mau menyapa para penonton kita dulu nih yang sangat banyak. Semoga yang banyak yang nonton gitu ya. Kan boleh kan kita. Ya, jadi dalam episode kali ini teman-teman, kita kedatangan seorang narasumber yang spesial yang bernama Mas Tulus Santoso SS MA. Lu apal nih. Apal dong. Ingat kan kalau lihat surat di kantor kan dia apal ya. Iya. Ya, dan Mas Tulus ini adalah staf ahli di Komisi 1 DPR RI bersama Bapak Niko Siaan dari fraksi PDIP. Dan juga Mas Tulus ini merupakan dosen ya Mas di Setiami ya Mas. Ya. Disiplin ilmunya jurusannya Administrasi Publik. Administrasi Publik, oke. Dan juga Mas Tulus merupakan seorang alumni dari FISIP UI, jurusan Kriminologi. Oke. Angkatan nggak jauh beda lah. Iya, beda-beda tipis lah ya. Beda-beda tipis. Iya.
Oke, jadi mungkin kita langsung masuk saja ke pertanyaannya, Mas, yang ingin kita Yuk. tanyakan ke Mas Tulus. Mungkin untuk pertanyaan pertama, kira-kira kesibukan Mas Tulus sebagai TA, kira-kira secara garis besarnya apa aja sih, Mas? Mungkin di Secara masa keseluruhan sekarang, ya. Jadi iya, secara kalau keseluruhan ya. TA itu di Senayan kan kebetulan ada TA, semua TA itu ada yang di anggota, ada yang di alat kelengkapan. Nah, kalau di kelengkapan itu kayak di komisi gitu ya, terus kemudian di badan anggaran, kemudian ada juga di BKSAP misalnya, pokoknya di badan-badan atau di komisi. Nah, kalau gue kebetulan itu di anggotanya, jadi di MP-nya. Nah, gue melekat di anggotanya. Ada juga yang ada di fraksi. Nah, itu ada juga gitu. Jadi ada beberapa pos memang yang di mana TA itu ditempatkan sebagai fungsinya supporting system gitu. Jadi dia nggak harus didengar gitu ya. Dia nggak harus didengar, tapi dia wajib memberikan feeding, kira-kira gitu. Nah, jadi apakah kemudian feedingnya itu dipakai atau enggak tergantung dari anggota DPR-nya gitu. Jadi mau dipakai atau enggak tergantung. Banyak pertimbangannya kan buat misalnya dipakai, misalnya oh ternyata sebenarnya bagus tapi mungkin isunya tidak sejalan dengan rapat-rapat internalnya, atau ternyata justru malah terlalu sensitif, atau yang paling jelek lagi ya ternyata nggak berbobot tuh barang gitu. Jadi akhirnya ya nggak dipakai karena kurang kritis dan kurang apa ya, ya nggak bisa lah untuk dipakai gitu. Mungkin pertanyaannya atau masukannya, inputnya terlalu sederhana gitu ya, nggak unik, nggak kritis gitu. Itu sih. Terus kalau detail mungkin ya teman-teman semua udah pada, karena udah magangnya di DPR gitu ya, mungkin akan sudah terbiasa. Tapi gue bisa pastikan bahwa yang lu temuin akan berbeda-beda. Apa yang Aldi temuin, kemudian Andika gitu ya, Kausar gitu, Satya dan Fauzan, itu pasti akan beda-beda. Kalian kalau cerita pasti akan beda. Mungkin akan melihat oh betapa hektiknya gitu ya, satu ruangan gitu, mungkin sibuk banget, hampir semuanya kerja semua, meskipun belum tentu pekerjaannya terkait dengan pekerjaan parlemen gitu ya. Atau mungkin ada yang sepi ya, kayak Aldi di tempat gua gitu ya, sangat hening, sepi gitu. Apa namanya, tapi ada juga yang rame, bagaimana kemudian masing-masing tenaga ahli itu bekerja. Ada yang mungkin harus ngeprint, ada yang cukup dengan kirim WhatsApp. Aldi mungkin kalau ngeliat gue biasa kirim WhatsApp, jarang gue ngasih ke Pak Niko itu apa namanya, hard copy gitu ya, atau print-printan gitu, kecuali memang bahan rapatnya gitu. Tapi kalau hasil feedingannya biasanya selalu gue lewat WA gitu. Jadi nggak kelihatan. Mungkin Aldi juga nggak tahu si Mas Tulus lagi ngapain nih sebenarnya gitu ya, ketik gitu, atau tiba-tiba lagi baca apa gitu. Tapi memang yang gue kirimin biasanya apa namanya, dalam bentuknya via WhatsApp atau email. WA ya. Karena memang kebetulan kan Pak Niko juga cukup familiar ya dengan hal-hal seperti itu, dengan teknologi. Jadi gue nggak terlalu pusing soal itu, dan gue juga nggak perlu naik turun kemudian gue memantau di balkon gitu ya untuk rapat-rapatnya, karena khusus komisi 1 gitu ya, di komisi 1 itu kayak Andika juga tahu banyak rapat-rapat itu tertutup gitu. Jadi sangat kecil sekali kemungkinannya kita bisa mantau langsung rapat gitu. Dan sekarang karena udah canggih, kita bisa mantau rapat dari mana aja gitu. Kita tinggal bisa, kalau sekalinya terbuka kita bisa lewat komputer kita. Kita tinggal dengerin aja tuh proses rapatnya gitu. Dan masing-masing beban di tenaga ahli berbeda-beda gitu ya. Ada yang memang sudah terbagi gitu ya, sudah terbagi untuk kemudian dia beberapa isu gitu. Beberapa isu, misalnya kalau kita ambil komisi 1, misalnya untuk tentara ada lagi siapa tenaga ahlinya, untuk di Kominfo-nya siapa, itu bisa dibagi-bagi gitu. Tapi kebetulan misalnya kalau kayak kebetulan gue dijadikan generalis, jadi gue di beberapa isu tersebut. Meskipun hasilnya tidak akan sekuat dan sedalam kalau memang kita benar-benar fokus di satu isu, kira-kira gitu. Sama di Komisi 9, di Komisi 10, Komisi 6 juga sama. Tapi secara garis besar sih
itu sebenarnya tugas-tugas dari TA-nya. Itu sih. Oke, Mas. Selanjutnya, kalau di Komisi 1 tuh, Mas, beberapa masa sidang belakangan ini sedang membahas rancangan apa sih, Mas? RUU apa saja? Oke, kalau yang lagi kemarin itu ada beberapa panja termasuk terkait dengan COVID gitu ya. Terkait dengan COVID. Baik itu yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Konteksnya kan WNI juga yang ada penanganan WNI di luar negeri. Tapi sebenarnya yang memang sangat menonjol itu adalah kita lagi bahas itu RUU PDP, Perlindungan Data Pribadi. RUU ini sebenarnya udah lama banget gitu ya. Udah lama banget digadang-gadang, mungkin kalau saya nggak salah itu dari tahun 2012-an itu udah diwacanakan gitu ya, bahwa kita nih harus punya nih RUU soal perlindungan data pribadi. Kemudian masuk tahun 2020 awal, naskah akademik dari pemerintah itu baru dikirimkan ke DPR, dan kemudian kita baru bahasnya itu di tahun ini dengan berbagai kendala, khususnya COVID ya. Jadi rapat-rapatnya banyak, bukan tertunda, rapat-rapatnya menurut saya menjadi sangat tidak efektif karena banyak yang virtual, sebagian harus ada yang di tempat. Rapat virtual tahu sendiri kan suka ada gangguan-gangguan gitu. Jadi nggak maksimal, itu udah pasti gitu. Jadi Komisi 1 yang sekarang paling utamanya ya kalau soal RUU ya PDP. Targetnya Desember. Targetnya Desember tapi molor akhirnya molor. Dan ini RUU ini usulan dari pemerintah ya. Jadi inisiatif pemerintah. Jadi kan ada dua tuh, bisa inisiatif DPR atau inisiatif pemerintah. Nah, RUU PDP ini inisiatif dari pemerintah. Saat ini posisinya sedang pembahasan DIM, daftar inventarisasi masalah. Aldi juga gue minta bantu kemarin buat lihat-lihat DIM-nya dan kemudian untuk kasih masukan juga gitu. Sekarang mungkin kalau nggak salah udah ada di lebih dari pasal 30 lah, udah di atas pasal 30 untuk pembahasan DIM-nya. Nah, saat ini sedang reses, jadi kemungkinannya diperpanjang lagi di tahun depan gitu. Oke, baik Mas. Saya mau nanya Mas, untuk apa sih Mas yang jadi landasannya kenapa si RUU PDP ini di istilahnya ya dibahas atau dibuat gitu Mas, yang menjadi dasarnya? Oke. Mengapa? Iya. Jadi sebenarnya sih memang ini ya. Sebenarnya bukan kita nggak punya nih PDP nih. Jadi PDP ini sebenarnya ada, cuman memang berdasarkan sektor-sektor tertentu, kayak di Kominfo, di ITE, kemudian ada di Kementerian Kesehatan, itu ada juga, di tentara ada juga, di BIN ada juga gitu. Nah, memang yang belum kita punya ini yang itu bisa menjembatani ataupun mensinkronkan model perlindungan data pribadi yang sudah ada. Hal ini sebenarnya baik DPR maupun pemerintah sama-sama menyadari bahwa ini sebuah keniscayaan gitu. Karena di tengah perkembangan teknologi digital saat ini, data tuh sesuatu yang sangat mewah. Satu sisi orang bisa mendapatkan banyak manfaat, tapi secara latennya kita semua sering nggak sadar gitu loh, bahwa perilaku kita tuh bisa dibaca sama pengusaha platform-platform digital, kebiasaan kita, mobilitas kita, jadi data perilaku. Jadi bukan hanya nama kita, bukan hanya soal tulus, jenis kelaminnya, umurnya, lahir di mana gitu ya, kemudian pendidikan dan sebagainya, tapi juga data-data yang sifatnya perilaku. Dan ini juga sebenarnya lebih dahsyat ketimbang data-data soal agama, kemudian umur, jenis kelamin. Karena e-commerce khususnya misalnya kita sering kan biasanya kalau kita klik bola gitu ya, nanti berita-berita soal bola akan sering muncul tuh. Iklan-iklan yang terkait dengan olahraga akan muncul. Atau di
Instagram, kita sering lihat yang seksi-seksi gitu ya, kita sering lihat Dinar Candy misalnya gitu ya, atau siapa, Tante Erni loh, kok gue hafal ya. Maka ketika kita lihat lagi logaritmanya pasti isinya disajiin yang begitu juga, yang berbau seperti itu. Padahal kita nggak pengen gitu ya, tapi ternyata karena kita yang kita klik perilaku kita kayak gitu, yang muncul akan kayak gitu-gitu gitu. Nah, ini kemudian menjadi kesepakatan bersama sebenarnya antara pemerintah dan DPR bahwa ini sama-sama penting. Ini harus, apalagi soal politik kemarin di Amerika yang sebegitu besar, sebegitu canggih aja kewalahan dengan persoalan data ini. Gitu. Facebook pernah dipanggil di Kongres, Facebook kita juga pernah panggil juga di DPR gitu. Terus Apple juga pernah bermasalah juga gitu sama Amerika, salah satu negara bagian gitu. Nah itu kemudian membuat kita harus nih ditambah lagi, ternyata negara-negara ASEAN juga udah punya nih gitu. Kemudian tahun 2016 EU GDPR ya, General Data Protection, R-nya apa? Lupa tuh. Regulation ya, Mas? Tahun 2016 Regulation ya? Apa? Regulation. Regulation. Nah, itu dia bikin juga gitu. Dan menariknya dia regulasi tersebut berhasil memaksa perusahaan-perusahaan digital besar, Google, kemudian Facebook, Amazon gitu, untuk tunduk tuh akhirnya tuh. Gitu. Karena apa? Karena kalau kita bicara Uni Eropa itu kan mirip-mirip sama ASEAN sebenarnya. Cuman bedanya Uni Eropa itu dengan kurang lebih 28 negara, dia lebih dari 500 juta gitu. Itu kan pasar tuh. Nah, kita satu negara aja 270 gitu. Harusnya bahkan kita sendiri pun bisa gitu. Tapi memang menarik sampai saat ini platform-platform digital segala macam kita suruh bikin kantor di sini pada nggak mau gitu. Bikinnya malah di Singapura gitu. Jadi mungkin negosiasi kita masih belum bagus terkait itu. Dan kalau kita ngomongin ASEAN yang cuma ada berapa? Kurang lebih 10 ya, 10 negara, itu juga 500 kurang lebih. Dan kita udah separuhnya sendiri. Artinya ini kan kalau kita bicara, kita bukan hanya bicara soal pasar, tapi kita juga bicara soal security, keamanan gitu. Karena bukan hanya bukan hanya soal aspek ekonomi sosial gitu ya, tapi juga aspek intelijen itu sangat berpengaruh, sangat bahaya sekali terkait dengan data-data ini gitu. Khususnya negara-negara yang memang memiliki kemampuan intelijen, kemampuan teknologi yang sangat bagus. Nah, kalau di Komisi 1 ini jadi nyambung nih antara TIK-nya di Kominfo sama di keamanannya di TNI, di BIN-nya gitu. Jadi pembahasan komisinya menjadi nyambung. Itu sih kalau background dari PDP ini gitu. Meskipun udah sangat lama gitu. Nggak tahu juga sih pertimbangannya apa, karena kalau di kita pertimbangannya banyak banget gitu. Satu sebenarnya kepentingan, tapi jadinya banyak, kira-kira gitu. Akhirnya dari misalnya kita belum siap dan sebagainya, nah itu menjadi penghambat. Tapi sebenarnya sekarang mau nggak mau itu sudah keharusan. Cuman memang akhirnya belum bisa juga tuh di Desember karena banyak yang mesti didiskusikan. Banyak data-data yang sifatnya sensitif. Akhirnya membutuhkan kesepakatan. Jadi kalau kita ngomongin, oke, lu semua kan anak politik nih ya. Gue lebih enak ngasih gambarannya gitu. DPR selama ini kan sering kinerja seorang legislatif, anggota parlemen itu diukur dari salah satunya diukur dari seberapa banyak undang-undang yang dihasilkan. Soal itu kan. Jadi lembaga pengawas parlemen segala macam LSM gitu selalu bilang gitu, DPR kinerjanya buruk karena prolegnasnya gitu ya itu nggak pernah tuntas gitu. Nah, karena bikin undang-undang itu nggak bisa kayak bahkan kita bikin pesawat atau kita bikin mobil atau kita bikin satu produk dan kemudian harus kita launching gitu. Kalau kita ngomongin undang-undang ini kan soal bukan hanya lu rajin ngantor gitu, tapi
ketemu nggak nih, ada titik temunya nggak gitu. Ada beberapa fraksi yang kemudian misalnya menahan diri, nggak mau hadir, nggak quorum, nggak bisa dibahas tuh RUU-nya. Jadi sifatnya kan seperti itu. Jadi makanya sebenarnya gue juga pernah bilang juga ke Aldi dan teman-teman lain yang pernah magang gitu. Kalau kita ngukur parlemen kinerjanya itu dari seberapa banyak keluarannya gitu, kuantitasnya, kuantitatif ukurannya, maka sama aja gitu. Sama aja kita jerumusin parlemen juga, kita jerumusin publik juga gitu. Tapi kalau kita ukur misalnya seberapa berkualitasnya, jadi misalnya bukan ngomongin 20 undang-undang yang jadi dari 20 RUU misalnya, tapi ternyata jadi misalnya separuhnya, tapi ternyata bermanfaat tuh, bagus tuh undang-undangnya gitu. Atau udah cuma 10 kontroversial banget lagi undang-undangnya, banyak negatifnya gitu. Atau udah cuma 10, ada 5 undang-undang diajuin ke MK. Itu kan justru lebih menarik untuk jadi bahasan kinerjanya ketimbang ada 20 RUU dan 20 RUU harus selesai. Kira-kira gitu sih kalau kita pakai aspek politiknya gitu. Karena memang bikin undang-undang itu politik, keluarannya kebijakan, itu kan kebijakan publik. Produknya itu adalah produk politik, dan produk politik nggak bisa kita samain sama produk-produk lainnya gitu. Gitu bro. Gue pilih penjelasannya Mas. Terus kita ini aja Mas, kita apalagi sering apa aja boleh kok. Gue mau balik lagi ke PDP sih Mas. Kan tadi Mas juga udah sebut kalau memang ini inisiasi dari pemerintah, terus naskah akademiknya baru dikasih awal tahun ini. Nah, menurut Mas Tulus sendiri, apakah waktunya sudah cukup tepat atau sudah terlambat gitu Mas, mengingat perkembangan zaman yang sudah sangat sudah sangat pesat begitu, apalagi tambah pandemi ya Mas. Kita kan sekarang menggunakan semua menggunakan elektronik gitu, menggunakan digital, data kita udah nggak tahu deh kita sebar kemana aja selama 6 bulan 7 bulan belakangan ini. Gitu. Menurut Mas Tulus, apakah inisiasi PDP ini sudah terlambat atau waktunya tepat atau seperti apa? Oke, jadi kalau kita bilang tepat atau jadi gini, kalau kita bilang lambat nggak sih? Lambat. Karena gini, harusnya undang-undang itu kan memang bisa direvisi gitu. Tapi undang-undang itu sebenarnya juga harus bisa mencerminkan ada aspek forecastingnya gitu kan, perkembangannya itu sebenarnya sudah nampak gitu ya. Sudah nampak, kelihatan arahnya kemana gitu ya. Sama kalau misalnya gampangan gini, sama kalau ada politisi atau partai politik gitu ya, yang bahkan sampai hari ini ternyata dia tidak memaksimalkan media sosial ataupun platform digital dengan maksimal, dengan luar biasa gitu ya, maka dia udah bukan hanya gagal meramalkan, tapi dia nggak bisa move on gitu ya, kalau bahasa anak sekarang gitu, dia nggak bisa adaptif lagi gitu. Nah, sama kalau PDP ini sebenarnya kalau dia bilangnya di 2012, maka seharusnya di 2013-nya itu harus sudah bisa masuk ke parlemen. Saya rasa gitu kalau soal itu, karena memang di tahun-tahun itu kan sebenarnya sudah mulai kelihatan bahwa media sosial, kemudian e-commerce udah mulai booming, berkembang gitu ya. Dan ini kan harus harus memang dipikirkan gitu. Nah, cuman memang ternyata sinkronisasi ini nggak gampang gitu. Jadi bagaimana kemudian menyatukan apa yang ada di aspek keamanan yang ada di TNI, Polri, kemudian ada di BIN, kemudian dengan Kominfo, kemudian dengan kesehatan, kemudian nanti ada perdagangan. Nah, jadi lintas sektor ini di kita ini dari zaman jebot sampai sekarang masih jadi masalah utama gitu. Bagaimana kita mau bisa mensinergikan hal-hal tersebut. Bagaimana kemudian masing-masing bisa saling mengalah. Nah, ini hal-hal yang memang tidak mudah. Pertanyaannya kemudian, loh, Mas kan GDPR juga baru 2016 gitu. Kan kalau kita telat-telat 4 tahun juga nggak apa-apa. Masalahnya GDPR hadir sebelumnya tahun 95 juga Eropa udah bikin yang mirip seperti itu gitu. Cuman yang GDPR ini bahasanya lebih detail lagi mengaturnya. Hal-hal yang tidak diatur sebelumnya. Jadi boleh dibilang ini revisian lah gitu dari regulasi mengenai data protection yang sudah ada dari sebelumnya. Tahun 95 udah ada gitu. Makanya saya sampaikan bahwa kalau kita bilang telat, ya menurut saya telat. Tapi
terlambat pun nggak apa-apa kan gitu. Karena data ini pun juga terus berkembang sehingga harusnya kalau kita nanti misalnya di 2021 diketok, harusnya undang-undang tersebut menjadi representasi ataupun jadi reaksi ya. Jadi sebuah kita bisa bilang itu sebuah reaksi dan menjadi sebuah forecasting selanjutnya. Jadi bukan hanya nanti umur, karena digital ini kan berkembangnya cepat banget. Jadi saya berharapnya sih pemerintah dan parlemen nanti bisa memunculkan satu undang-undang yang umurnya bisa ya paling nggak satu periode dewan lah 5 tahun gitu ya, sehingga nggak terlalu banyak di revisiannya, karena terlalu banyak direvisi juga itu tadi kita bisa melihat dari aspek kinerja juga, berarti mengindikasikan bahwa oh ternyata forecastingnya juga masih belum bagus gitu, meskipun memang arus digital ini gila-gilaan sih perkembangannya sih, cepet banget. Kita baru mikir dia udah kejadian gitu. Kira-kira gitu. Iya. Jadi mungkin untuk pembahasan RUU PDP ya Mas, berarti sekarang masih on progress ya Mas, kalau dibahas di parlemen ya? Masih on progress. Jadi, ya? Kurang lebih setengah jalan lah ya. Setengah jalan, tapi setengah jalannya yang udah dilewatin itu belum clear loh ya. Iya. Jadi ada beberapa yang sudah dibahas, beberapa pasal, tapi belum ketemu titik temu nih. Belum ketemu titik temu, lewat dulu, lanjut gitu. Nanti akan balik lagi gitu. Ya, jadi kita berharap semoga cepat dirampungkan lah ini ya RUU PDP ini ya Mas. Ya, mudah-mudahan bukan hanya segera rampung, tapi mudah-mudahan sih benar-benar berbobot ya. Berbobot ya. Undang-undangnya gitu. Undang-undangnya benar-benar berbobot lah gitu. Jadi kan harapannya kan RUU PDP ini kita sebagai yang pemilik data, subjek data disebutnya, kita ini bisa terlindungi nih data-data kita, nggak bisa sembarangan digunain. Tapi buat industri gitu ya, ini juga jangan sampai menutup gitu. Jadi sebenarnya dia mainnya bandulnya gitu. Jadi si konsumennya, si subjek datanya dilindungi data-datanya, terus kemudian industri digitalnya juga tetap bisa berkembang. Oke, nah guys, jadi itu sudah kita saksikan bersama wawancara kita bersama Mas Tulus tentang RUU PDP. Jadi tadi Mas Tulus sudah menjelaskan dengan sangat komprehensif tentang gimana awalnya RUU PDP itu diinisiasi, habis itu detail-detail isinya apa saja, sama urgensinya apa saja, dan kenapa pada akhirnya RUU PDP itu menjadi sebuah keharusan gitu. Jadi untuk menyimpulkan dikit lagi aja, RUU PDP itu ada karena kita butuh payung hukum yang jelas untuk mengurus tentang data pribadi di Indonesia ini, gitu guys. Tapi jangan khawatir, sama Mas Tulus masih akan berlanjut untuk membahas mengenai e-parlemen. Bener banget. Tadi kita juga lihat Mas Tulus sangat asik pembawaannya, jadi kita ngobrol banyak sama Mas Tulus. Lanjut terus dari PDP sampai e-parlemen gitu. Dan tentunya isu yang tidak kalah menarik juga e-parlemen. Jadi stay tune di video ini. Di episode selanjutnya, MBG Podcast episode keempat. Bye. Dadah.